Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pelajaran PLBJ. Hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar PLBJ pelajaran 14, Tabu Lampot. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah pertama, anak-anak mengenal penghijauan sistem tabu lampot. Yang kedua, anak-anak mengetahui cara menanam tabu lampot. Mengenal penghijauan sistem tabu lampot. Tabu lampot singkatan dari tanaman buah dalam pot. Sistem penghijauan tabu lampot sangat sederhana dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Dengan wadah yang sederhana seperti ember atau polybag, kita sudah bisa menanam pohon yang berbuah. Tanaman tabu lampot yang paling banyak ditemui yaitu jeruk dan mangga. Beberapa tanaman yang sangat mudah berbuah dalam pot, antara lain pohon jambu biji, jambu air, jeruk, belimbing, mangga, sawo, dan delima. Tujuan sistem penghijauan tabu lampot untuk mengatasi berbagai masalah di perkotaan, seperti berkurangnya lahan hijau, berkurangnya daya serap air, dan berkurangnya lahan atau tanah untuk menumbuhkan pohon. Dengan sistem penghijauan ini, pot yang sudah berisikan tanaman dapat ditempatkan di tempat umum, seperti di trotoar, area pembatas jalan, di taman-taman wisata, serta di gedung-gedung pemerintahan. Sistem tanaman buah dalam pot atau tabu lampot memberikan beberapa manfaat, di antaranya. Yang pertama, tidak perlu lahan yang luas, karena dapat ditanam di lahan yang sempit. Yang kedua, menciptakan lingkungan sehat dan indah. Ketiga, pemberian air dapat dipenuhi secara optimal dan efisien. Keempat, dapat menghemat pemberian pupuk karena pemberiannya sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman seluruhnya. Yang kelima, mudah perawatannya, terutama dalam penanggulangan hama dan penyakit. Yang keenam, lebih mudah memindahkan tanpa resiko tanaman mengalami kematian. Yang ketujuh, dapat dijadikan sumber penghasilan dengan menjual bibit atau buah yang dihasilkan. Langkah-langkah cara menanam tabu lampot. Yang pertama, hal-hal yang penting dilakukan sebelum menanam dengan sistem tabu lampot adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menyiapkan bibit tanaman buah yang unggul. Penentuan bibit tanaman buah merupakan hal yang sangat menentukan tingkat keberhasilan budidaya tabu lampot itu sendiri. Cari bibit yang berasal dari indukan tanaman yang bagus agar keberhasilannya lebih mudah diprediksi dan lebih cepat berbuah. Yang kedua, kita menyiapkan media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya akar. Media tanam yang sering digunakan antara lain campuran tanah, kompos, dan arang sekam dengan komposisi 1:1:1 atau bisa juga campuran tanah, pupuk kambing, dan sekam padi dengan komposisi 1:1:1. Yang ketiga, pemilihan pot yang sesuai. Pemilihan ukuran pot sebaiknya disesuaikan dengan ukuran bibit tanaman buah yang akan ditanam. Wadah tabu lampot yang baik harus memiliki kaki atau alas yang memisahkan dasar pot dengan tanah. Hal ini penting untuk aliran drainase dan memudahkan pengawasan agar akar tanaman tidak menembus tanah. Cara menanam tabu lampot. Nanti di akhir video pembelajaran ini, kita bisa menyaksikan bagaimana cara menanam dengan sistem tabu lampot. Yang ketiga, beberapa perawatan yang dilakukan antara lain penyiraman. Penyiraman tabu lampot harus memperhatikan faktor cuaca atau musim. Pada musim kemarau, penyiraman dilakukan setiap hari, bisa pada waktu pagi atau sore hari. Sedangkan ketika musim hujan, penyiraman hanya dilakukan apabila media tanam terlihat kering. Perawatan tabu lampot yang kedua, pemupukan. Pemupukan pertama dilakukan 1 bulan setelah tanam. Selanjutnya bisa dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Perawatan yang ketiga, pemangkasan.
cabang dan ranting tanaman buah dalam pot tabulam pot perlu dibentuk sedemikian rupa, dipangkas sebagian agar tidak tumbuh terlalu panjang, kira-kira sisakan sepanjang 25 cm. Perawatan yang keempat, repotting. Repotting adalah pemindahan tanaman dari pot lama ke pot baru yang lebih besar. Dengan demikian, pergantian media tanam harus dilakukan pada fase mulai tumbuh besar. Pindahkan tabulam pot pada tempat yang lebih luas dan jangan lupa untuk mengganti media tanam yang digunakan. Perawatan tabulam pot dilakukan agar tanaman buah dalam pot tumbuh subur dan berbuah. Upaya penghijauan bukan hanya dapat dilakukan dengan menanam pohon yang tinggi dan besar, yang mengharuskan kita mempunyai area tanam yang luas. Masyarakat umumnya, khususnya pelajar, dapat ikut andil dalam penghijauan dan pelestarian lingkungan dengan menanam dengan cara sistem tabulam pot. Sistem tabulam pot mudah dilakukan dan hanya memerlukan lahan yang sempit. Kita akan menyaksikan bagaimana cara menanam dengan sistem tabulam pot. Membuat tabulam pot jambu air MDH atau madu deli hijau. Ya, di sini kita sudah persiapkan medianya dan juga alat-alatnya. Ini adalah tanah, sekam, dan juga pupuk kandang. Untuk pupuk kandang sendiri saya memakai kotoran sapi. Dan untuk perbandingannya adalah 1:1:1. Di sini saya juga menggunakan planter bag ukuran 75 liter. Di sini juga kita sudah menyiapkan batu bata dan pecahan genteng untuk alas bawahnya. Tujuannya adalah supaya airnya tidak menggenang. Ya, pertama kita aduk dulu semua bahan-bahannya. Ya, ini sudah mencampur semua bahan-bahannya, sudah tercampur rata. Kemudian kita siapkan blender bag-nya. Kita masukkan pecahan genting dan juga bata. Ini batanya. Bisa dilihat ya. Ya, ini bisa dilihat. Terus kita masukkan medianya. Kita agak tekan sedikit. Setelah media terisi kurang lebih separuh, terus kita masukkan ini dengan hati-hati ya, karena polybagnya sangat mudah hancur. Ini medianya juga mudah hancur, jangan sampai airnya rusak. Setelah itu kita masukkan lagi medianya, jangan lupa padatkan lagi supaya terisi. Ya, kita padatkan sisi pinggiran ini terutama. Ya, ini dia hasilnya. Tabulam pot sudah jadi. Ya, untuk teman-teman yang mau tabulam pot, nanam tabulam pot buah, saya sarankan menggunakan jambu air madu deli hijau, karena jambu jenis ini memang mudah berbuah. Oh ya, jangan lupa teman-teman, ini harus disiram dulu karena tanahnya kering. Kita harus siram dulu. Kita manfaatkan ini air cucian beras. Ya, ini kita akan siram pakai ini air cucian beras. Anak-anak, di akhir perjumpaan kita, video pembelajaran hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat belajar. Kalian dapat melanjutkan ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selamat belajar, Tuhan memberkati.